Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita akan membaca beberapa kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang akidah. Dan kita akan membaca tentang masalah akidah Allah beristiwa di atas arsy. Sebagian orang menyangka bahwa akidah ini adalah akidah sekelompok kecil orang atau sekelompok komunitas atau aliran. Kita akan membaca tentang masalah ini bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, dan ternyata itu adalah memang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah ditulis oleh para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang akan kita baca diantaranya Kitabus Sunnah, Imam Abdullah bin Ahmad bin Hambal, anak dari Imam Ahmad bin Hambal. Kitabus Sunnah. Kemudian Kitabut Tauhid, wa Isbat Sifatir Rabb Azza wa Jal, Imam Ibnu Khuzaimah. Kemudian Kitabus Sunnah Ibnu Abi Asim, Kitabus Syariah, Imam Al-Ajurri, Muhammad bin Muhammad Al-Ajurri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian juga kitab Al-Ibanah an Syari'atil Firqah An-Najiyah, Imam Ibnu Battah Al-Uqburi. Dan kitab-kitab yang lain, Ushulus Sunnah, kemudian Syarhus Sunnah, Isbat Sifatil Ulu, dan yang lainnya. Kita akan mulai dari kitab As-Sunnah Imam Abdullah bin Ahmad bin Hambal rahimahumullah. Kita akan buka di halaman 306, di mana beliau menukil beberapa riwayat tentang Allah Subhanahu wa taala itu di langit dan dia beristiwa di atas arsy. Beliau menukil asar dari Ibn Abbas, di mana Ibn Abbas mentafsiri wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Beliau mengatakan bahwa ayat dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, beliau mengatakan alimun bikum aina ma kuntum. Dia maha mengetahui tentang kalian dimanapun kalian berada. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersama manusia, bersama kita, itu adalah ilmunya, bukan zatnya, ilmunya bersama kalian. Kemudian beliau juga menukil hadis Nabi SAW tentang budak wanita. Beliau bertanya, sa'alal amah aina Allah. Beliau bertanya kepada budak wanita, di mana Allah? Budak wanita ini menjawab, fis sama, di langit. Kemudian beliau bertanya lagi, faman ana, siapa saya? Dia menjawab, Rasulullah SAW. Rasulullah. Budak wanita ini menjawab, engkau adalah Rasulullah. Kata Nabi SAW, atiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia, sungguhnya dia adalah wanita yang beriman. Di sini beliau mengatakan, samaha Rasulullah SAW mu'minatan an arafat innallaha ta'ala fis sama. Rasulullah SAW memberikan nama wanita ini mukminah, wanita yang beriman, an arafat innallaha ta'ala fis sama. Setelah dia mengetahui, memahami bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala fis sama. Jadi Nabi SAW itu menyetujui, berarti tidak salah apa yang dikatakan oleh wanita atau budak wanita ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah fis sama, di atas langit. Kemudian beliau menukil juga asar dari Sufyan Ats-Tsauri tentang firman Allah Subhanahu wa taala azza wajal, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Qala ilmuhu, maksudnya adalah ilmunya. Jadi yang bersama manusia adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala di mana zatnya? Beliau menukil dari Ali bin Hasan, beliau mengatakan, sa'altu Abdullah ibn al-Mubarak. Aku bertanya kepada Allah bin Mubarak, kaifa yanbaghi lana an na'rifa rabbana azza wajal. Bagaimana semestinya bagi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk mengetahui Allah azza wajal.
qala, beliau menjawab, alas sama'is sabi'ati ala arsyihi. Allah itu adalah di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya. Wala naqulu kama taqulul Jahmiyah, dan kita tidak berkata seperti yang dikatakan oleh Jahmiyah, innahu hahuna fil ardi, bahwa sungguhnya Allah itu di sini, di bumi. Ya, maka beliau menukil ini adalah untuk membantah keyakinan bahwa Allah di bumi, bukan di atas arsy. Dan beliau di sini dari penyebutan asar-asar ini menegaskan bahwa Allah di langit, beristiwa di atas arsy. Kemudian kitab kedua yaitu Kitab Tauhid, Kitab Ibnu Khuzaimah, yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwa Imam Ibnu Khuzaimah itu adalah Imamul A'immah, imamnya para imam. Walaupun ini tidak disetujui oleh sebagian ulama, gelar Imamul A'immah. Tapi itulah yang dijuluki oleh sebagian ulama. Beliau wafat tahun 311. Kita bisa buka di halaman 231. Beliau mengatakan bab dzikru istiwa'i khaliqina al-aliyyil a'la. Bab tentang penyebutan istiwa Allah khaliqina, pencipta kita, al-aliyyil a'la, yang maha tinggi, setinggi-tingginya. Al-fa'alu lima yasha, zat yang maha bisa melakukan apa yang dia kehendaki, ala arsyihi, di atas arsy-Nya. Jadi Allah al-fa'al lima yasha itu berada di atas arsy. Fakana fawqahu, maka dia berada di atasnya, wa fawqa kulli syai', dan di atas segala sesuatu, aliyan, maha tinggi, kama akhbarallahu jalla wa ala, sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Allah jalla wa ala fi qaulihi, pada firman-Nya, bahwa Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman 'ala al-arsy istawa. Allah Ar-Rahman 'alal arsy, di atas arsy, istawa, dia beristiwa. Wa qala Rabbuna azza wajal, dan telah berfirman Rabbuna, Rabb kita azza wajal, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy. Sesungguhnya Rabb kalian Allah, dialah zat yang telah menciptakan langit dan bumi di 6 masa, kemudian dia beristiwa di atas arsy. Kemudian beliau nukil juga ayat di surat As-Sajdah, Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal arsy. Wa qala Allah Ta'ala wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arshuhu 'alal ma', dan arsy-Nya ada di atas air. Kata beliau, fanahnu nu'minu bi khabarillahi azza wajal, maka kami beriman dengan khabar Allah jalla wa ala, anna khaliqana mustawin ala arsyihi, bahwa pencipta kita yaitu Allah itu beristiwa di atas arsy. La nubaddilu kalam Allah, kita tidak mengganti firman Allah. Allah mengatakan Allah beristiwa, kita tidak ganti dengan yang lain. Wala naqulu qawlan ghairal ladzi qila lana, dan kita tidak berucap dengan ucapan yang selain yang telah diucapkan untuk kita. Allah telah berfirman bahwa dia beristiwa di atas arsy, kita tidak mengucapkan perkataan yang lain. Kama qalatil mu'attilah al-jahmiyah, sebagaimana yang dikatakan oleh pengingkar sifat Allah al-jahmiyah, innahu istawla ala arsyihi, bahwa sungguhnya Allah itu menguasai pada arsy-Nya, la istawa, bukan beristiwa, yang mana diterjemahkan istiwa itu dengan bersemayam, walaupun tidak harus bermakna duduk, karena para salaf juga, para ulama ahlu sunnah juga tidak mengatakan bersemayam itu maksudnya duduk, tidak. Fabaddalu qawlan ghairal ladzi qila lahum, maka mereka merubah ucapan yang telah diucapkan kepada mereka. Ka fi'lil yahudi kama umiru an yaqulu, sebagaimana perbuatan orang-orang Yahudi, mereka diperintahkan untuk mengucapkan hittah, faqalu hintah. Maka mereka kemudian mengucapkan hintoh, merubah dari kata hintoh menjadi hintoh. Mukhalifina li amrillah, menyelisihi perintah Allah jalla wa ala, kadzalikal jahmiyah, begitu pula jahmiyah. Allah mengatakan istawa, kemudian mereka ganti menjadi istaula. Nah, ini perkataan Imam Ibnu Khuzaimah dari ayat. Kemudian juga beliau menukil banyak hadis dan juga riwayat asar tentang hal tersebut. Tapi intinya bahwa
Ya seperti di sini, ya, wallahu fawqa dzalik, ya Allah ya di atas itu, ya di atas arsy, ya. Kemudian riwayat-riwayat yang lain, ya. Ya misalnya di sini, ya. Atadri Allah innallaha ala arsy, sungguhnya Allah berada di atas arsy-Nya, ya. Dan riwayat-riwayat yang banyak yang disampaikan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, walaupun mungkin sebagian riwayat yang beliau sampaikan itu ada yang dikritik dari segi sanadnya, ya dinilai lemah. Tetapi ya ada yang lemah, banyak juga yang sahih, ya. Tidak mengurangi dari apa yang menjadi kesepakatan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, ya. Dan banyak sekali dalil yang menunjukkan hal tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah beristiwa di atas arsy. Kemudian kitab selanjutnya Kitabus Sunnah, ya, Libni Abi Asim, ulama yang wafat tahun 287, ya. Kita bisa buka di halaman 215, ya. Beliau menjelaskan di sini bab ma dzukira annallaha ta'ala fi samaihi duna ardihi. Bab apa yang disebutkan bahwa sungguhnya Allah Ta'ala di langitnya bukan di buminya, ya. Kemudian beliau ya menukil hadis Muawiyah bin Hakam, ya, tentang pertanyaan Rasulullah SAW kepada budak wanita, ya. Kemudian bertanya, ayna Allah, di mana Allah? Qalat fis sama, dia menjawab Allah di langit. Man ana, siapa aku? Dia menjawab Rasulullah, kata Nabi, atiqha fa innaha mu'minah, ya, bebaskan dia, sesungguhnya dia adalah wanita yang beriman. Ini sama dengan hadis yang dinukil oleh Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal tadi. Ya. Dan beliau menyebutkan beberapa jalan yang lain dari Ibn Abbas, ya, dan yang lainnya. Ya, ini yang disampaikan oleh, ya, Imam Ibnu Abi Asim, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, dari hadis ini, ya, beliau menyebutkan bahwa Allah fi samaihi duna ardihi, ya, bahwa Allah itu di langitnya bukan di buminya. Dan beliau menukil hadis ini yang menunjukkan, ya, bahwa beliau menegaskan Allah itu berada di atas langit, ya. Kemudian Kitabus Syariah Imam Muhammad Al-Ajurri Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ulama yang wafat tahun 360, ya. Kita bisa lihat, ya, di halaman 240, ya. Ya. Halaman 240, ya. Beliau mengatakan walladhi yadhhabu ilaihi ahlul ilmi, dan yang disepakati atau difahami oleh para ulama ahlul ilm, anallaha azza wa jalla ala arsyihi fawqa samawatihi, bahwa sungguhnya Allah azza wa jalla ala arsyihi di atas arsy-Nya, fawqa samawatihi di atas, ya, langit-langitnya. Wa ilmuhu muhitun bikulli syai', dan ilmunya, ya, meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah menurut beliau, ya, dan juga beliau katakan itu adalah pendapat para ahlul ilm, bahwa Allah adalah beristiwa di atas arsy, ya, fawqa samawatihi. Ya, kemudian beliau menjelaskan hal tersebut, ya. Nah, ini beliau juga menjelaskan di sini, fa in qala qailun, ya, kalau ada yang mengatakan, bagaimana dengan firman Allah, ma yakunu min najwa salasah illa huwa rabi'uhum wala khamsatun illa huwa sadisuhum, ya, tidak ada orang yang berbisik-bisik 3 orang kecuali Allah yang keempatnya. Tidak ada 5, ya, bermunajat berbisik-bisik kecuali dia yang keenamnya. Nah, bagaimana dengan ayat ini, allati biha yahtajun, ya, dengan
ayat ini mereka berhujjah. Maka dijawab ilmuhu azza wajal. Ini adalah ilmunya. Jadi yang bersama makhluk itu adalah ilmunya. Wallahu ala arsihi wa ilmuhu muhitun bihim. Allah berada di atas arsy-Nya dan ilmunya meliputi mereka. Wa bikulli syai'in min khalqihi, dan segala sesuatu dari makhluknya. Ya, kada fassarahu ahlul ilmi. Begitulah yang ditafsirkan oleh para ulama, ya, ahlul ilm. Ya, jadi beliau menjelaskan hal tersebut, ya, dan juga ya menukil perkataan Imam Malik di sini. Qala Malik bin Anas radhiyallahu anhu, Allah azza wajal fis sama, ya, wa ilmuhu fi kulli makan. Ya, Allah azza wajal di langit dan ilmunya itu di setiap tempat. La yakhlu min ilmihi makan, ya, tidak luput, ya, tidak lepas dari ilmunya suatu tempat pun, ya. Nah, jadi ini pemahaman, ya, Imam Al-Ajurri, ya, menjelaskan dengan dalil-dalilnya bahwa ya Allah beristiwa di atas arsy, ya, di atas langitnya, ya, dan yang bersama makhluk adalah ilmunya. Baik, kitab selanjutnya adalah kitab Al-Ibanah an Syari'atil Firqah An-Najiyah, Imam Ibnu Battah Al-Akburi, ya, rahimahullahu taala. Kita bisa baca di kitab yang ketiga, ya, Al-Kitabus Salis, ya. Kemudian di halaman 136. Ya, halaman 136. Kita cari dulu, ya. Ya, di kitab ketiga. Ya, ini. Ya. Ya, yang bawah, ya. Ya, di bab ketiga atau kitab ketiga, ya. Ya, Mujallad Salis, ya, kita halaman 136. Ya. Ya, beliau mengatakan, ya, bahwa Imam Ibn Battah, ya, yang wafat tahun 387 Hijriah rahimahullahu taala, beliau mengatakan bab al-iman bi anna Allah azza wa jalla ala arsihi, ya, ba'inun min khalqihi wa ilmuhu muhitun bi jami' khalqihi. Ya. Bab beriman bahwa sungguhnya Allah azza wa jalla ala arsihi, dia di atas arsy-Nya, ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya, ya. Wa ilmuhu muhitun bi jami' khalqihi, dan ilmunya meliputi seluruh makhluknya. Nah, beliau mengatakan sangat tegas di sini, ya. Wa ajma'a al-muslimuna minas sahabati wat tabi'ina wa jami'u ahlil ilmi minal mu'minin anna Allah tabaraka wa ta'ala ala arsihi fawqa samawatihi ba'inun min khalqihi wa ilmuhu muhitun bi jami' khalqihi la ya'ba dhalik wa la yunkiruhu illa man intahalla madahibal haluliyah, ya, al-hululiyah. Ya, jadi beliau mengatakan bahwa wa ajma'al muslimun, dan orang-orang Islam telah berijma dari kalangan para sahabat dan para tabi'in dan seluruh ulama dari kalangan orang-orang beriman. Apa ijma mereka? Annallahu tabaraka wa ta'ala ala arsyihi, bahwa sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala itu berada di atas arsy-Nya, fawqa samawatihi, ya, di atas langit-langitnya, ba'inun min khalqihi, ya. Ya, ba'inun min khalqihi, ya, dia, ya, terpisah, ya, tidak bercampur dengan makhluknya. Wa ilmuhu muhitun bi jami' khalqihi, dan ilmunya meliputi segala atau seluruh makhluknya. Nah, ini, ya, yang dinukil oleh Imam Ibnu Battah,
ya. Dalam kitab Al-Ibanah ini ya, bahwa kaum muslimin telah ijma dari kalangan sahabat, tabi'in dan seluruh ulama bahwa Allah beristiwa di atas arsy ya. Nah, kemudian beliau menyebutkan dalil-dalilnya. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, tsumma istawa 'alal arsy. Ya, fahada khabarullah akhbara bihi an nafsihi wa annahu 'alal arsy. Nah, ini sangat penting ya. Nah, dan ini adalah kabar Allah. Ya, Allah yang mengabarkan. Akhbara bihi an nafsihi, dia mengabarkan tentang dirinya, tentang zatnya. Wa annahu 'alal arsy, bahwa sungguhnya Allah itu adalah di atas arsy. Ya. Nah, kemudian beliau ya mendiskusikan ya dalil-dalil ya tentang Allah ya di atas arsy ya, dan beliau menyebutkan dalil yang sangat ya banyak dalam kitab Al-Ibanah ya an firqah ya an-najiyah ini. Baik, kita baca kitab selanjutnya ya. Yaitu kitab Ushulus Sunnah ya li Ibni Abi Zamanain, ulama yang wafat tahun 399 Hijriyah. Kita bisa buka di halaman 88. Nah, ya, beliau mengatakan bab fil iman bil arsy ya. Bab tentang iman kepada arsy ya. Ya, beliau mengatakan wa min qauli ahli sunnah ya, dan di antara pendapat ahlu sunnah anallah azza wa jalla khalaqal arsy, bahwa sungguhnya Allah azza wa jalla menciptakan arsy, wa ikhtassahu bil uluwi wal irtifa, dan dia khususkan arsy tersebut ya dengan ketinggian wal irtifa, dan tinggi, fauqa jami ma khalaqa, di atas seluruh apa yang telah dia ciptakan. Tsumma stawa alaihi kaifa syaa, kemudian dia beristiwa di atasnya ya, bersemayam ya, beristiwa di atasnya kaifa syaa ya, sebagaimana yang dia kehendaki ya. Kama akhbaru an nafsihi, sebagaimana dia kabarkan tentang dirinya fi qaulihi, pada firman-Nya Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah Ar-Rahman berada di atas arsy, istawa ya. Tsumma istawa 'alal arsy ya. Fasubhana man ba'uda fala yura wa qaruba bi ilmihi wa qudratihi fasami'an najwa. Nah, ini sama dengan ulama yang lain yang telah kita nukil tadi, bahwa Maha Suci Allah, zat yang jauh, fala yura, dia tidak terlihat di dunia ini. Ya, tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa qaruba bi ilmihi, dan dekat dengan ilmunya, wa qudratihi, dan kemahakuasaannya, fasami'an najwa, maka dia bisa mendengar ya bisik-bisik. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak bercampur dengan makhluknya, tapi dia adalah beristiwa ya, bersemayam di atas arsy-Nya. Ya, tapi ilmunya itu bersama seluruh makhluk ya. Ini yang dikatakan Ibnu Abi Zamanain, dan kemudian beliau menukil beberapa ya hadis dan juga riwayat. Ya, kana fi ama ma tahtahu hawa wa ma fawqa hawa tsumma khalaqa arsyahu 'alal ma. Ini tentang ya arsy-Nya. Ya. Ya, tentang arsy ya. Yang beliau menjelaskan bahwa Allah yaitu bersemayam atau beristiwa di atas arsy. Ya. Kitab selanjutnya adalah kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari. Ya, ulama yang wafat tahun 329. Kita bisa buka halaman 41 ya. Nah, di sini beliau halaman 40 ya. Halaman 40. Nah. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan Rabbuna awal bila mata, ya Rabb kita itu zat yang awal tanpa ada kata mata ya, kapan. Wa akhir bila muntaha, dan dia adalah zat yang paling akhir ya, yang tidak ada setelahnya sesuatu ya, bila muntaha, tidak ada akhirnya. Ya'lamu sirra wa akhfa, ya dia mengetahui yang tersembunyi, yang nampak dan yang tersembunyi. Wa ala arsihi istawa, dan dia di atas arsy-Nya beristiwa. Wa ilmuhu bikulli syai'in ya.
bikulli makanin, dan ilmunya adalah di setiap tempat, wala yakhlu min ilmihi makan, ya, dan tidak luput dari ilmunya satu tempat pun. Ini sepakat semua Ahlussunnah wal Jamaah, ya, para ulama menyebutkan dalam hal ini bahwa Allah beristiwa di atas arsy, ya, dan ilmunya itu bersama seluruh makhluknya, dan tidak ada tempat yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sifat Allah atau istiwanya di sini? Wala yaqulu fi sifati rabb kaifa walima, ya, illa syakun fillah, dan tidak berkata pada sifat Rabb bagaimana, walima, dan kenapa, illa syakun fillah, kecuali orang yang ragu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi Allah beristiwa, tapi bagaimana istiwanya? Yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita, ya, di sini meyakini bahwa Allah sesuai dengan apa yang dikabarkan dalam Al-Qur'an dan juga dikabarkan oleh Rasulnya bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy. Nah, kemudian kita nukil juga kitabnya Ibnu Qudamah, ya, Imam Muwafaquddin, ya, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang wafat tahun 620 Hijriah, dalam kitab Isbat Sifatil Ulu, ya. Kita bisa baca halaman 63, ya, di kitab ini, ya. Tapi di PDF-nya 773, ya. Ya, atau 72, ya. Ya, di halaman 63, ya. Ya, beliau setelah pembukaan bismillah kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau mengatakan fa innallaha ta'ala wasafa nafsahu bil uluwi fis sama. Sesungguhnya Allah taala wasafa nafsahu, telah mensifati dirinya bil ulu, dengan sifat ketinggian, fis sama, di langit. Wa wasafahu bidzalika Muhammad khatamul anbiya, dan disifati hal tersebut oleh Muhammad, ya, penutup para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa ajma'a ala dzalika jami'ul ulama. Ya, ini sangat tegas, ya, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menyebutkan di sini wa ajma'a ala dzalika, dan telah ijma' akan hal tersebut jami'ul ulama, seluruh para ulama, minas sahabah, dari kalangan para sahabat, al-atqiya, yang bertakwa, wala imah minal fuqaha, dan para imam dari, ya, kalangan fuqaha, wa tawatarat al-akhbar, dan telah mutawatir kabar bidzalika, akan hal tersebut, ala wajhin hasala bihil yaqin, ya, dalam bentuk yang telah bisa mencapai kepada keyakinan, ya. Nah, ini sangat tegas, ya, sangat jelas bahwa Imam Ibnu Qudamah mengatakan keyakinan bahwa Allah itu adalah maha tinggi di langit, ya, ya, kemudian dia, ya, al-ulu fis sama, ya, itu adalah apa yang dikabarkan oleh Allah, dikabarkan oleh Nabi Muhammad, dan disepakati oleh seluruh ulama dari kalangan para sahabat, ya. Dan dalil-dalilnya adalah mencapai derajat mutawatir yang sudah sampai kepada derajat keyakinan, ya. Nah, kemudian beliau mentafsil, ya, merinci hal tersebut, ya, terutama dalam hal mutawatir, ya. Kemudian beliau, ya, juga menyebutkan dalil-dalil yang sangat banyak. Summastawa al-arsy, ya, fi mawadhi'a min kitabihi, ya, dalam beberapa tempat di kitabnya, yaitu Al-Qur'an, ya. Amintum fis sama, apakah kalian merasa aman kepada zat yang ada di langit? Ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib, dan ayat-ayat yang lain. Kemudian beliau juga, ya, setelah menyebutkan hadis yang sangat banyak, ayat yang banyak tentang sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala, maka beliau juga kemudian menyebutkan dzikrul ahadits as-sharihah fi anna Allah taala fis sama, ya, menyebutkan hadis-hadis yang sangat jelas bahwa Allah taala itu ada di langit, ya. Ya, hadis yang banyak, ya, yang beliau sebutkan diantaranya ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu ahlal ardi yarhamukum man fis sama, ya, orang yang memiliki kasih sayang akan dirahmati, diberikan kasih sayang oleh Ar-Rahman, maka kasihilah penduduk bumi, niscaya akan dikasihi oleh zat yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, dan riwayat-riwayat yang lainnya, ya, yang beliau, ya, sebutkan dalam hadis-hadisnya. Nah,
Kemudian kita nukil juga dari kitab Al-I'tiqad Al-Khalis Minasyakki wal Intiqad, ya. Ini kitab akidah yang dikarang oleh Al-Imam Alauddin Ibnul Attar, di mana beliau ini adalah murid tilmidul Imam Muhyiddin An-Nawawi, murid Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya. Ya, dalam kitab ini kita lihat ya. Kita bisa buka di halaman 17, ya. Ini kitab yang ringkas, ya, bisa dikatakan matan. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau mengatakan, beliau mengatakan di sini, wa annahu subhanahu istawa 'alal arsy kama nataqa bihil kitabul aziz fi sitti ayatin karimat bila kaifin, ya, bal kaifa sya'a min ghairi mumasa au ihtiyajin ilal arsy, ya, ma'a tanzihihi subhanahu anil julus awil qu'ud aw ghairihima min sifatil muhdatsin, ya. Ini kata Imam Ibn Attar, yang mana beliau adalah murid dari Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya. Beliau mengatakan di sini, wa annahu subhanahu istawa 'alal arsy, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arsy, sebagaimana yang dikatakan oleh Kitabul Aziz, ya, kitab yang Al-Aziz, yaitu Al-Quran, fi siti ayat karimat, pada 6 ayat yang mulia, bila kaifin, ya, tanpa penggambaran bentuk, bal kaifa sya'a, tetapi sebagaimana yang dia kehendaki, min ghairi mumasah, tanpa bersentuhan antara zat Allah dengan arsy, ya, au ihtiyajil arsy, atau butuhnya Allah kepada arsy, ya, tidak harus disucikan dari hal seperti ini, ya, ma'a tanzihi subhanahu anil julus, ya, disertai, ya, pensucian Allah Subhanahu wa taala dari sifat duduk, ya, julus awil qu'ud, ya, duduk, au ghairihima, atau yang lain, min sifatil muhdatsin, dari, ya, sifat-sifat makhluk, ya, yang baru. Muhdatsin maksudnya adalah makhluk. Nah, ini sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy tanpa ada penggambaran, ya, tanpa penyebutan bahwa dia, ya, Allah menempel dengan arsy atau butuh kepada arsy, ya, atau dia itu duduk, ya, karena Ahlussunnah wal Jamaah melalui para ulamanya menjelaskan bahwa Allah beristiwa, bersemayam di atas arsy. Kemudian tidak dijelaskan, ya, bagaimana istiwanya, bagaimana bentuknya, tidak, tapi hanya mengimani bahwa Allah berada di atas arsy, ya. Maka Imam Ibn Attar ini sesuai dengan, ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kitab yang sangat terkenal yaitu Imam Ad-Dahabi rahimahullahu taala, kitab Al-Ulu, ya, ya, li al-aliyil ghaffar, sifat ketinggian bagi Allah yang maha tinggi, yang maha pengampun. Tentu kitab ini sangat, ya, panjang, ya, lebar, tapi kita akan menukil, beliau menukil banyak ayat, ya, dan juga banyak hadis, ya. Ya, bisa dilihat di sini bahwa beliau menukil banyak sekali ayat, ya, tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, ya. Kemudian juga beliau menukil, ya, banyak sekali hadis-hadis dan juga, ya, riwayat-riwayat serta asar dari para salaf tentang bahwa Allah berada di atas langit, beristiwa di atas arsy. Kita akan nukil para imam yang 4, ya. Kita bisa lihat nukilan beliau dari Imam Abu Hanifah, ya, di halaman 135, ya. Ya, beliau mengatakan qaulu Abi Hanifah alimil Iraq rahimahullahu taala, pendapat Imam Abu Hanifah alimul Iraq, ya, ulama dari Irak, ya. Kita langsung pada, ya, intinya bahwa ada seseorang bertanya, ya, anta ladzi ta'lamun nas al-masail wa qad tarakta dinak, ya, engkau telah mengajarkan orang-orang masalah-masalah agama dan engkau telah meninggalkan agamamu.
Dia bertanya, aina ilahuka alladhi ta'buduhu, mana Tuhanmu yang engkau sembah? Fasakata anha, maka Imam Abu Hanifah diam. Kemudian maka sasabata ayam la yujibuha, dia merenung 7 hari dan tidak menjawabnya. Ya, yang bertanya perempuan. Summa kharaja ilaina wa qad wada'a kitaban, dan kemudian dia keluar kepada kita dan telah meletakkan suatu kitab. Innallaha azza wa jalla fis sama dunal ardi. Nah, ini ya, yang menjadi inti dari nukilan ini adalah beliau mengatakan innallaha azza wa jalla fis sama. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu di langit, dunal ardi, bukan di bumi. Ya. Faqala lahu rajul ara'aita qala Allah azza wa jalla wa huwa ma'akum. Bagaimana pendapatmu tentang, ya, ada seseorang yang bertanya, bagaimana pendapatmu tentang firman Allah wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian. Huwa kama taktubu ila rajul, ya, itu adalah sebagaimana engkau tulis kepada seseorang, inni ma'aka wa anta ghaibun anhu. Ya. Ini sebagaimana seorang menulis surat, ya, kepada orang lain, kemudian dikatakan dalam surat tersebut, inni ma'aka, sungguhnya aku bersamamu, wa anta ghaibun anhu, dan engkau adalah tidak bersama dia, ghaib. Nah, maka ini sama dengan akidah ulama yang lain, Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Allah itu berada di langit, ya, di arsy, beristiwa, kemudian ilmunya adalah bersama makhluknya. Oleh karena itu Imam Baihaqi mengatakan laqad asaba Abu Hanifah, ya, Abu Hanifah telah benar dalam hal ini. bahwa Allah Subhanahu wa taala bukanlah di bumi, tapi dia di langit. Ini nukilan dari Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Ad-Dhahabi juga menukil dari Imam Malik. Ya, halaman 138. Ya, Malik imamu daril hijrah. Ya. Nah, beliau yang mengatakan qala Malik bin Anas, Allah fis sama wa ilmuhu fi kulli makan la yakhlu minhu syai'un. Ya, Allah di langit dan ilmunya di setiap tempat. La yakhlu minhu syai', ya, tidak luput dari ilmunya sesuatu apapun, ya. Kemudian sangat terkenal apa yang disampaikan oleh Imam Malik, ya, bahwa ada seorang bertanya, ya Aba Abdullah Ar-Rahman 'alal arsy istawa, kaifa istawa? Wahai Abu Abdullah, Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Bagaimana istiwa Allah? Fa'atraqa Malik wa akhdalahu ar-rahda. Ya, beliau berfikir sejenak, summa rafa'a ra'sahu faqala. Kemudian beliau angkat kepala beliau, faqala, dan mengatakan, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman berada di atas arsy, dia beristiwa, kama wasafa nafsahu, sebagaimana yang dia sifati dirinya, wala yuqalu kaifa, dan tidak boleh dikatakan bagaimana, wa kaifa anfu marfu', ya, dan diangkat, ya, kata atau penggambaran darinya itu diangkat, wa anta sahibu bid'ah akhrijuh, dan engkau adalah pemilik bid'ah, maka keluarkanlah dia. Ya, kemudian, ya, nukilan-nukilan yang lain, ya, bahwa Imam Malik itu sangat tegas, sangat jelas, ya, bahwa beliau meyakini bahwa Allah berada di atas arsy, ya, dan tidak boleh menggambarkan istiwanya Allah di atas arsy. Kemudian imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, juga dinukil oleh Imam Ad-Dhahabi, ya, kita bisa lihat di halaman 165 bagaimana akidah Imam Syafi'i tentang istiwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Imam Dhahabi mengutip dengan sanad, ya, dari Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Nasirul Hadis, ya, penolong hadis rahimallahu taala, qala, beliau mengatakan, al-qaulu fis sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu 'alaiha alladziina ra'aituhum misla Sufyan wa Malik wa ghairihima, ya, al-iqrar bi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ucapan pada sunnah yang aku berada di atasnya dan aku melihat di atasnya orang-orang yang aku lihat seperti Sufyan, Malik, dan selain keduanya, bahwa ikrar bahwa syahadat, ya, la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian beliau mengatakan, wa annallaha
ala arsyihi fi samaihi yaqrubu min khalqihi kaifa syaa wa yanzilu ila sama'id dunya kaifa syaa. Ya, ini akidah beliau yang dinukil oleh Imam Ad-Dhahabi. Wa anna Allah, dan sungguhnya Allah ala arsyihi di atas arsy-Nya, fi samaihi di langitnya, yaqrubu min khalqihi, ya, mendekati kepada para makhluknya, kaifa syaa, sebagaimana yang dia kehendaki. Wa yanzilu ila sama'id dunya, dan turun ke langit dunia, kaifa syaa, sebagaimana yang dia kehendaki. Ya, inilah yang sahih insyaallah taala, ya, dari akidah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahwa beliau meyakini Allah itu di langit, ya, dan beristiwa di atas arsy, ya. Ya. Baik, kemudian Imam Ahmad, ya, bisa dilihat di halaman 176. Ya. Tentu Imam Ahmad, ya, sudah jelas bahwa beliau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy, ya. Ya, kita cukup, ya, menukil satu riwayat dari beliau yang dinukil oleh Imam Abi Bakar Al-Khallal, ya. Qila li Abi Abdillah, dikatakan kepada Abu Abdillah Muhammad, maksudnya adalah Ahmad bin Hanbal, Allah faqas sama'is sabi'ati ala arsyihi ba'inun min khalqihi. Allah di atas langit yang ketujuh, di atas arsy, ya, dan terpisah dari makhluknya. Wa qudratuhu wa ilmuhu bikulli makan, dan kemahakuasaannya dan ilmunya pada setiap tempat. Qala na'am, beliau mengatakan, ya, jadi orang ini ada yang bertanya, ya, beliau mengatakan na'am, iya, huwa ala arsyihi, dia di atas arsy-Nya, la yakhlu syai'un min ilmihi, ya, tidak ada yang luput sesuatu pun dari ilmunya. Nah, ini akidah imam 4 madhab, ya, dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad rahimahumullah jami'an, ya. Ini beberapa kitab yang bisa kita baca dari kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang semuanya sepakat, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arsy, ya. Dan tentu kitab yang membahas dan menjelaskan, menegaskan bahwa Allah di atas arsy itu tidak hanya kitab-kitab ini, tapi kitab yang banyak dan dalilnya sangat banyak, ya. Di antaranya kitab Ibnu Taimiyah dan kitab Ibnu Qayyim, ya. Kitab-kitab yang lain seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, semuanya juga, ya, menjelaskan bahwa, ya, Allah di atas arsy, ya. Nah, kita tidak nukil kitab-kitab Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim karena sebagian orang, ya, tidak menjadikan dua ulama ini sebagai rujukan, tapi kita merujuk kepada, ya, ulama-ulama yang kita nukil tadi, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya. Wallahu taala alam.